Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Esther Abenuang dengan NIM 2408010254. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat hukum dan filsafat hukum. Pembahasan ini akan saya jelaskan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam presentasi ini, pembahasan saya bagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, dari sisi filosofis, yaitu membahas hakikat hukum, cara memahami hukum, serta tujuan hukum. Kedua, dari sisi yuridis, yaitu membahas dasar hukum Indonesia, khususnya Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, dari sisi sosiologis, yaitu melihat bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat. Jadi alurnya dimulai dari dasar pemikiran, kemudian dasar hukum, lalu penerapan hukum dalam masyarakat. Pertama, saya mulai dari sisi filosofis. Filsafat sebenarnya bukan sesuatu yang harus dibuat rumit. Secara sederhana, filsafat adalah cara berpikir secara mendalam. Artinya, kita tidak hanya menerima sesuatu begitu saja, tetapi juga bertanya, apa dasarnya, apa tujuannya, dan apakah hal tersebut benar atau adil. Dalam hukum, cara berpikir seperti ini sangat penting, karena mahasiswa hukum tidak cukup hanya menghafal pasal. Kita juga mampu memahami alasan, nilai, dan tujuan di balik suatu aturan. Selanjutnya, hukum tidak bisa dipahami hanya sebagai kumpulan pasal dalam undang-undang. Memang benar bahwa undang-undang adalah bagian penting dari hukum. Akan tetapi, hukum juga berkaitan dengan manusia, keadilan, moral, kekuasaan, dan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, hukum juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat, putusan hakim, nilai moral, dan rasa keadilan. Karena itu, memahami hukum berarti memahami teks peraturan sekaligus konteks kehidupan masyarakatnya. Dalam filsafat hukum, ada 3 pertanyaan dasar yang dapat digunakan untuk memahami hukum secara lebih utuh. Yang pertama adalah ontologis, yaitu membahas apa sebenarnya hakikat hukum. Yang kedua adalah epistemologis, yaitu membahas bagaimana hukum diketahui dan dipahami. Yang ketiga adalah aksiologis, yaitu membahas apa hukum dibuat dan nilai apa yang ingin dicapai. Ketiga hal ini membantu kita melihat hukum bukan hanya dari sisi legalitas, tapi juga dari sisi rasionalitas dan keadilan. Dari sisi ontologis, pertanyaan utamanya adalah, apa sebenarnya hukum itu? Hukum tidak cukup dipahami hanya sebagai aturan tertulis. Hukum memang ada dalam undang-undang, tetapi juga hidup dalam kebiasaan masyarakat, putusan hakim, nilai moral, dan rasa keadilan. Hukum merupakan aturan yang mengikat masyarakat dan memiliki kekuatan dari negara. Namun, yang paling penting, hukum seharusnya diarahkan untuk menciptakan keadilan, bukan hanya untuk memberi sanksi kepada orang yang melanggar. Kemudian dari sisi epistemologis, kita membahas bagaimana hukum diketahui dan dipahami. Dalam praktiknya, hukum tidak selalu mudah dipahami. Satu pasal saja bisa ditafsirkan berbeda-beda. Karena itu, memahami hukum tidak cukup hanya membaca teks undang-undang. Kita juga perlu melihat asas hukum, pendapat ahli, putusan pengadilan, dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa hukum harus mampu menjadi pembaca teks sekaligus penafsir konteks. Kita tidak hanya menghafal aturan, tetapi juga memahami alasan dan makna di balik aturan tersebut. Selanjutnya adalah sisi aksiologis, yaitu membahas nilai dan tujuan hukum. Pertanyaan utamanya adalah, untuk apa hukum dibuat? Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban, memberikan kepastian, membawa kemanfaatan, dan mewujudkan keadilan. Namun, dalam kenyataannya, kepastian hukum kadang dapat berbenturan dengan keadilan. Misalnya, aturan sudah jelas, tetapi jika diterapkan terlalu kaku, hasilnya tidak berasa adil. Oleh karena itu, hukum tidak boleh hanya melihat teks, tetapi juga harus melihat tujuan dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, saya masuk pada konstruksi yuridis. Dalam konteks Indonesia, hukum berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Nilai ketuhanan mengajarkan bahwa hukum harus memiliki dasar moral, nilai kemanusiaan mengajarkan bahwa hukum harus menghormati martabat manusia. Nilai persatuan mengajarkan bahwa hukum harus menjaga keutuhan bangsa. Nilai kerakyatan mengajarkan bahwa hukum harus dibuat secara demokratis. Dan nilai keadilan sosial mengajarkan bahwa hukum harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Jadi, hukum tidak cukup hanya sah secara formal. Hukum juga harus adil secara isi dan sesuai dengan nilai dasar negara. Kemudian dari sisi sosiologis, hukum harus dilihat dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hidup hanya di atas kertas. Hukum harus benar-benar bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kadang aturan hukum sudah baik tetapi pelaksanaannya masih lemah. Misalnya hukum terasa tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul kepada pihak yang memiliki kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah hukum bukan hanya soal aturan, tetapi juga berkaitan dengan moral aparat, budaya hukum, dan kondisi sosial masyarakat. Disinilah pentingnya hukum progresif, yaitu pandangan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Artinya hukum digunakan untuk mencapai keadilan, bukan hanya menjalankan prosedur secara kaku. Dari seluruh pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum dan filsafat hukum memiliki hubungan yang erat. Filsafat membantu kita cara berpikir secara kritis dan mendalam. Hukum mengatur kehidupan masyarakat, sedangkan filsafat hukum membantu kita menilai apakah hukum sudah adil, masuk akal, dan bermanfaat bagi manusia. Melalui pendekatan filosofis kita memahami hakikat, cara memahami dan tujuan hukum. Melalui pendekatan yuridis kita memahami bahwa hukum Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pendekatan sosiologis kita memahami bahwa hukum harus benar-benar bekerja dalam masyarakat. Jadi hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis dalam undang-undang. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menciptakan keadilan, melindungi martabat manusia, memberikan kepastian, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.